warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Rahmat Kodri dari kelas Ilmu Komunikasi 1H, jurusan Ilmu Komunikasi, dengan nomor NIM 120403131113. Baiklah, sini saya akan membahas antara rezeki dengan jimat. Ada apa antara rezeki dengan jimat? Sebenarnya memang sangat sulit dilepaskan. Urusan seperti jimat ini memang sangat sulit dilepaskan dari kehidupan masyarakat kita. Aroma animisme dan perdukunan masih sangat kental, padahal ajaran Islam menyerukan tauhid sangat bertentangan dengan tersebut. Coba tengok salah satunya tindakan sebagian masyarakat yang mengaku muslim. Mereka menggunakan berbagai jimat untuk melaraskan barang dagangannya atau melancarkan rezeki. Mereka pun tidak segan-segan untuk merogoh koceknya dalam-dalam untuk mendapatkan jimat rezeki yang dapat dipercaya mendatangkan rezeki yang berlebih. Sebenarnya rezeki itu urusannya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Fatir ayat 35. Adakah pencipta selain Allah dapat memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Kemudian rezeki itu sebenarnya telah diatur oleh Allah sejak kita lahir, dan itu pun menjadi perkembangan Rasul. Anda ingin rezeki lancar, jangan ikuti cara setan. Allah telah memberikan pedoman agar muslim dapat memperoleh kelapangan lancar rezeki. Berusahalah, kemudian bertawakallah kepadanya, merupakan dua kunci sukses bagi pribadi muslim. Patut diperhatikan bahwa berusaha yang dimaksud bukanlah melakukan berbagai tindakan yang menyelisih syariat Islam demi mengajar keuntungan dan kemakmuran. Kesuksesan tidak dapat ditempuhi dengan mengorbankan diri sehingga menuruti bujuk rayu setan. Sebenarnya setan itu telah menggodok berbagai strategi itu untuk menawarkan kepada manusia agar mereka tergoda dan terjerumus ke dalam penyimpangan dan dosa. Tidak kecuali dalam urusan melancarkan rezeki. Setan turut berperan aktif untuk menggelincirkan manusia dari jalannya. Tidak sedikit manusia terkecoh dan rela diperbudak oleh setan. Metode terakhir ini sangat banyak melakukan, mulai dari kalangan intelektual hingga mereka awam. Pendidikan terjangkit penyakit cinta perdukunan. Anehnya tidak sedikit dari mereka berstatus muslim, mereka melakukan kesyirikan ini. Jimat adalah upaya setan untuk menggelincirkan Bani Adam. Sebenarnya siapa sih yang tidak ingin sukses dan memperoleh keuntungan dalam bisnis? Sebagian besar dari kita tentulah ingin meraihnya, dan dalam meraih kesuksesan manusia ada terbagi dalam dua kategori. Ada yang mampu menempuh tangga kesuksesan dengan cara yang halal, dan ada yang kebalikannya yaitu menempuh cara yang haram seperti jimat ini. Seorang yang menggunakan jimat untuk meraih kekayaan, dalam kategori itu diharamkan dalam Islam. Ada juga yang berpendapat, banyak pejabat yang mendatangi orang-orang pintar atau dukun untuk membeli jimat agar kesuksesan yang langgeng. Di sisi lain, tidak sedikit para artis mendatangi paranormal agar diberikan jimat sehingga orderannya tidak sepi dari dirinya tiap selalu laku. Itulah contoh jimat di kalangan lain. Untuk jimat juga dapat menciderai tawakal. Tawakal sendiri berarti penyadaran hati secara total kepada Allah Ta'ala, baik dalam pemikiran dunia maupun akhirat. Seorang bertawakal dengan benar Allah dalam segala urusan akan meyakini bahwa segala perkara akan selesai atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, pasti semua urusan tersebut akan terjadi dan lancar. Jika Allah tidak menghendaki, maka tentu hal tersebut tidak akan terjadi. Setelah terjadi begitu juga. Kemudian orang-orang yang percaya dengan jimat tidak termasuk dalam kategori golongan orang yang bertawakal kepada Allah, karena mereka lebih percaya kepada jimat tersebut ketimbang pada Allah. Mereka lebih pede ketika memakai jimat percaya kepada Allah untuk meraih kesuksesannya. Karena itu orang-orang menggunakan jimat itu sebenarnya mereka itu diliputi dari kegelisahan dan kegundahan. Jika jimat mereka hilang,
atau telah memasuki masa kedewasa, hati mereka justru terpaku dengan jimat yang tersebut. Hati mereka telah berpaling dari Allah dan hidup mereka tidak akan nyaman dari gangguan jimat tersebut. Sebenarnya rezeki itu dapat diraih dengan tanpa jimat. Rezeki hanya diperbolehkan dengan kerja keras, keuletan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan jimat. Beberapa fakta justru membuktikan bahwa kegagalanlah yang akan ditemui oleh mereka yang bergantung pada jimat, atau ada juga yang hartanya ludes bendanya karena telah mengeluarkan jumlah yang banyak untuk meroleh jimat yang sementara banyak pembisnis yang tidak kunjung berhasil. Ada yang mendatangi dukun untuk memperoleh jimat, namun kebangkrutan yang ia temui bukan dirinya yang kaya, namun dukunlah yang kaya. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa seorang yang kan hati dan harapannya kepada sesuatu selain Allah akan menjadi golongan yang hina dan tidak akan memperoleh kebaikan. Bahrul Faid 2470. Di tempat lain, beliau juga mengatakan bahwa seorang demikian keadaannya justru akan membuka pintu kehancuran dan kebinasaan bagi dirinya dan menutup pintu kesuksesan bagi dirinya. Oleh karena itu, mereka yang percaya dengan menggunakan jimat adalah orang yang merugi di dunia dan akhirat. Di dunia mereka telah bangkrut dan di akhirat mereka mendapat dosa karena dirinya termasuk golongan orang yang hina karena tidak percaya kepada Allah Ta'ala. Sekian mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya bahwa sebenarnya kita itu tidak boleh tergantung pada jimat, karena jimat itu adalah perbuatan setan dan itu akan menimbulkan dosa dan membuat kita ke dalam kemusyrikan. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.